Kalau kamu suka John Wick, kamu harus nonton film spin-off-nya, Ballerina. Film action yang dibintangi Ana de Armas ini dibikin oleh tim yang sama, jadi dijamin gak akan kalah seru. Ada 2 spin-off John Wick yang lagi dibikin. Yang pertama adalah film Ballerina yang dibintangi Ana de Armas, sementara yang kedua adalah miniseri The Continental. Kali ini kita akan bahas film Ballerina. Kalau kamu udah nonton John Wick Chapter 3 Parabellum, pasti kamu udah bisa memprediksi film ini akan bahas apa. Ya, tempat pelatihan balerina di markas Ruska Roma yang udah pernah kita lihat, akan jadi salah satu latar utama filmnya. Ruska Roma adalah organisasi kriminal di mana John Wick berlatih ketika ia masih jadi bocah yatim piatu. Organisasi ini dipimpin oleh The Director yang diperankan oleh Angelica Houston. Ana de Armas sendiri berperan sebagai Rooney, salah satu balerina yang bernaung di sini. Di panel Comic Con Experience 2022, Keanu Reeves sempat cerita sedikit tentang plot filmnya. Seseorang telah membunuh ayah Rooney. Siapakah itu? Jadi, inilah perjalanan Rooney untuk akhirnya memahami masa lalunya. Dia kehilangan ayahnya ketika masih kecil, dan dia nggak terlalu paham apa yang terjadi. Dia hanya tahu kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan membunuh sang ayah, dan pembunuh ini memiliki sebuah tato. Ya, seperti yang kita tahu, di universe John Wick, tato yang dimiliki seseorang itu punya makna. Karena balerina punya latar waktu di antara film John Wick 3 dan John Wick 4, sepertinya di saat inilah Rooney menemukan petunjuk mengenai tato sang pembunuh. Ini akan jadi pembuka baginya untuk menguak kisah di balik kematian sang ayah. Nah, apakah Rooney dapat menemukan pembunuh ayahnya? Kita akan temukan jawabannya di film Ballerina. Sebenarnya kalau didengar sekilas, plot Ballerina itu biasa banget. Soalnya, kita udah sering nonton film tentang anak yang ingin membalas dendam kematian orang tuanya. Apalagi, karakter Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson juga punya kesamaan dengan protagonis film ini. Kalau gitu, apa yang bikin Ballerina tetap layak buat disimak? Yang pertama tentu bintang utamanya, Ana de Armas, yang lagi naik daun setelah muncul di beberapa film keren kayak Blade Runner 2049 dan Knives Out. Kamu juga mungkin udah sempat lihat aksinya di film James Bond, No Time to Die, atau mungkin udah nonton penampilan tragisnya dalam film Blonde yang bikin dia diganjar nominasi Academy Awards. Yang kedua, para cast yang udah kita kenal dari franchise John Wick seperti Keanu Reeves, Ian McShane, dan Lance Reddick juga udah memastikan kalau mereka bakal ikut meramaikan film Ballerina. Selain mereka, ada wajah-wajah baru juga seperti Gabriel Byrne dan Norman Reedus. Dan gak lupa, dari belakang layar, ada sang sutradara, Len Wiseman, yang mungkin udah kamu kenal dari franchise Underworld yang dibintangi Kate Beckinsale. Nah, kelihatannya Len Wiseman udah ahli banget buat nanganin film action tentang wanita jagoan. Apalagi, ia juga didukung tim yang udah bikin koreografi aksi John Wick yang brutal dan berdarah-darah. Soal adegan stunt, kamu pun gak perlu khawatir. Keanu Reeves sendiri udah bilang kalau penampilan Ana di film ini keren banget. Ada alasan bagi John untuk muncul di Ballerina, ceritanya sangat organik. Dan kerja dengan Ana tuh asik. Ana suka banget action, dan dia juga bagus banget memerankannya. Meski banyak yang muji, bukan berarti bahwa tugas Ana ternyata gampang. Waktu wawancara sama Jimmy Fallon, Ana de Armas bilang kalau syuting di Praha bareng Keanu itu berat banget. Tapi, ngelihat Keanu yang gak pernah ngeluh, bikin dia jadi semangat. Saya kesakitan. Taulah, badan saya, punggung saya, semuanya sakit. Saya ngeluh, badan saya nyeri, saya lebam-lebam. Ya, Bond dulu adegannya cuman 15 menit. Ini satu film penuh. Levelnya udah beda. Tapi suatu hari, Keanu dan saya lagi latihan adegan stunt kami yang sulit banget, dan Keanu biasa aja gitu, guling-guling, melempar saya, dan melakukan adegan-adegan stunt yang gila ini. Terus saya cuman mikir, saya nggak bisa ngeluh lagi deh. Waduh, jadi penasaran kan, sebrutal apa filmnya? Sayangnya, kita kayaknya masih harus nunggu agak lama, soalnya Ballerina masih di tahap produksi. Film ini akan dirilis pada 6 Juni 2025, setelah mengalami penundaan setahun dari jadwal semula, yaitu 7 Juni 2024, karena penambahan adegan laga. Gimana nih? Apakah kamu tertarik untuk nonton filmnya? Kita tunggu aja deh tanggal mainnya.